Halo guys, jumpa lagi dengan Om Ji. Kali ini ya, setelah momen lebaran kita udah break lama. Sebelumnya gue mengucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada semua yang ada di seantero Jakarta Raya ini. Ya, ini ngomong-ngomong nih, kita udah break beberapa lama, langsung saja bahas ya. Terkait dengan kekejaman kelompok separatis dan teroris Papua terada habisnya. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang kekejaman kelompok separatis teroris Papua atau disebut dengan KST. Nah, akhir-akhir ini terus menebar teror dan membunuh aparat bahkan masyarakat sipil ya guys. Nah, kelompok tersebut tidak hanya mengincar aparat keamanan dalam melakukan aksinya, tapi juga para warga sipil baik masyarakat pendatang maupun warga setempat. Setidaknya 30 warga sipil tewas akibat kebrutalan KST dan sepanjang tahun 2022 saja. Nah, belakangan ini gangguan keamanan dan teror bersenjata yang dilakukan oleh kelompok tersebut terus berkelanjutan. Pembakaran pesawat Susi Air dan penahanan pilotnya. Penembakan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan bahkan yang terbaru dilakukan kepada aparat yang sedang melaksanakan penjagaan ibadah sholat tarawih dan di Kabupaten Puncak Jaya. Berbagai catatan itu tentu menjadi perhatian banyak kalangan, tidak terkecuali generasi milenial. Namun, di satu sisi, para pejuang HAM dan propagandis pendukung Papua Merdeka selalu bungkam di setiap kejahatan dan kekejaman KST. Tahu nggak, peningkatan teror KST tersebut sebelumnya diawali dari penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Martens oleh KST pimpinan Ignatius Kogoya. Dan parahnya lagi, pilot Susi Air dijadikan sebagai alat politik KST untuk menuntut kemerdekaan Papua. Nah, for your information ya guys, hingga saat ini Satgas Damai Kartens mengatakan pencarian pilot masih berlangsung dengan wilayah pencarian semakin luas, mencakup 4 kabupaten, yaitu Duga, Lanijaya, Yahukimo, dan Puncak. Berbarengan dengan ini, negosiasi juga terus dilakukan oleh pimpinan daerah dengan tim nego. Meskipun aparat kita sudah melalui jalur negosiasi, namun KST ini terus memancing-mancing aparat dengan menembaki pos-pos TNI, membakar rumah warga, bahkan menembaki warga-warga yang tidak bersalah. Jadi, kalau pandangan orang awam seperti gue ya memang sudah saatnya KST Papua harus ditumpas dan diberantas dengan tuntas. Maka dari itu, seluruh aparat keamanan patut untuk menggunakan serangkaian langkah yang sangat tegas dan tidak perlu menggunakan operasi humanis jika berhadapan dengan kelompok separatis tersebut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara soal penyerangan yang dilakukan oleh KST Papua, bahkan hingga menyebabkan gugurnya satu prajurit Tentara Nasional Indonesia baru-baru ini. Aparat keamanan dan personel gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara akan melakukan evakuasi terhadap prajurit dan terus melakukan berbagai macam langkah penegakan hukum secara tegas atas penembakan di Papua tersebut. Termasuk juga Kapolri menekankan bahwa langkah-langkah pengamanan untuk terus menjaga masyarakat terus diupayakan. Kan guys, jadi memang KST ini ibarat benalu bagi Indonesia karena aksinya ini benar-benar di luar nalar untuk meminta kemerdekaan Papua. Tetapi membunuh saudaranya sendiri. Padahal, sepengetahuan gue, masyarakat itu hidup bahagia dalam bingkai NKRI. Sementara itu, Panglima TNI Laksmana Yudo Margono kemudian menegaskan bahwa pasukannya kali ini sama sekali tidak akan lagi bersikap humanis kepada kelompok separatis dan teroris tersebut. Penegasan dari Laksmana Yudo tersebut memang sudah sangatlah pantas karena sejatinya operasi yang dilakukan oleh aparat keamanan dengan cara yang humanis di Papua sama sekali bukan ditunjukkan oleh KST Papua, namun untuk masyarakat. Justru ketika berhadapan dengan KST yang bahkan sama sekali tidak segan untuk membunuh aparat dan juga terus menyebar kekejaman ke masyarakat, tentunya operasi humanis sudah tidak lagi dilakukan. Ini faktanya, kalau langkah aparat sekarang didukung oleh masyarakat Papua, pas tanggal 24 April 2023 kemarin, KST ini kembali melakukan penggangguan keamanan terhadap masyarakat dan aparat TNI Polri di Kabupaten Intan Jaya. Masyarakat pun dalam kondisi tersebut membantu aparat dalam melawan KST menggunakan senjata adat.
Selain itu guys, tokoh adat Josi Manggai memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kehadiran personel gabungan keamanan TNI dan Polri dalam menjaga kenyamanan dan keamanan masyarakat. Dalam artian, tokoh adat dan masyarakat Papua sama-sama anti KST. Mereka menolak kedatangan kelompok separatis tersebut di daerahnya. Sekian dulu ya guys, mungkin dari gue. Semoga sedikit memberikan pemahaman kepada kita harus dukung pemberantasan KST Papua. Gue sudah berusaha meluruskan opini-opini yang ada selama ini ya guys. Kalau ada yang bilang aparat itu menembaki masyarakat Papua, no. Itu salah ya guys. Itu semua ulah KST dan aparat kita di sana melindungi masyarakat Papua. Ayo kita dukung upaya pemberantasan KST Papua agar iklim kondusif dan damai bisa merata. Papua maju, semua bersaudara. Kita Indonesia, kita Papua. Cukup sekian, mungkin ada tambahan dari kalian untuk topik dan sebagainya. Bahas di episode berikutnya bisa langsung mampir ke kolom komentar. Kali ini dan cukup sekian.